Meski tidak sepopuler Korea Selatan, Korea Utara terkenal dengan negara paling diktator di zaman dunia yang serba modern ini. Walaupun masih serumpun dengan Korea Selatan, namun antara kedua negara ini memiliki perbedaan bagaikan langit dan bumi. Negara yang sangat tertutup dengan negara luar ini, banyak diberitakan sebagai negara yang sangat mengerikan di dunia. Bahkan saking mengerikannya negara ini, dilaporkan begitu banyak dari warganya mencoba kabur dari negara diktator tersebut. Nah, seperti apa kebenarannya? Yuk simak beberapa fakta Korea Utara, yang tentu menarik untuk kita bahas. Korea Utara memiliki aturan wajib militer bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai wanita yang menjadi seorang tentara, sama sekali tidak diberikan keringanan saat mereka latihan. Meski demikian, ada satu pasukan wanita di negara ini, yang banyak mengundang pembicaraan publik. Pasukan yang bernama Gipeumjo, adalah pasukan yang mayoritas anggotanya adalah para wanita Korea Utara. Secara harfiah, Gipeumjo berangkat dari dua suku kata, yaitu, Gipeum yang berarti kesenangan, dan Jo yang berarti pasukan. Jadi bisa diartikan, Gipeumjo adalah pasukan kesenangan. Pasukan yang beranggotakan sekitar 2.000 orang ini, memiliki tugas melayani keluarga Presiden Kim Jong-un, dan juga para petinggi lainnya. Tidak seperti negara lainnya, Korea Utara melarang warganya untuk tidak bersenang-senang, seperti tidak tertawa selama 11 hari pada bulan Desember. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati masa berkabung kematian ayah Presiden Kim Jong-un, yang juga mantan presiden kedua Korea Utara. Tidak hanya tertawa, meminum alkohol serta pergi liburan, juga dilarang selama masa berkabung tersebut. Polisi akan memperhatikan setiap warganya, yang tidak memperlihatkan perasaan duka selama masa berkabung itu. Dan bagi warga yang melanggar aturan ini, siap-siap menerima hukuman. Menurut CIA World Factbook tahun 2019 yang lalu, mengatakan, di antara seluruh populasi di negara ini, hanya 26% warga, yang memiliki akses terhadap listrik. Memang belakangan Korea Utara menghadapi krisis energi yang parah. Sehingga banyak rumah tangga di negara ini, yang hanya memiliki akses listrik selama 2 jam per harinya. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja. Hingga sampai saat ini, hubungan mereka belum juga menemukan titik kedamaian. Akibatnya, segala yang berkaitan tentang Korea Selatan, dilarang di Korea Utara. Termasuk musik K-pop dan film drama Korea Selatan, yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Hukumannya tidak main-main. Belum lama ini, otoritas Korea Utara pernah dilaporkan menembak mati warganya, karena ketahuan mendistribusikan serial film drama Korea Selatan di pasar gelap. Nah, jika Anda seorang turis, Bea Cukai negara ini akan memeriksa semua musik, film, dan semua materi yang Anda bawa. Jika dianggap aman, barulah Anda akan diizinkan masuk ke negara itu. Larangan aneh selanjutnya yaitu di bidang fashion, di mana warga Korut dilarang menggunakan jeans yang berwarna terang. Menurut otoritas setempat, warna jeans yang berwarna terang seperti warna biru, dianggap sebagai lambang kapitalis dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, kedua negara ini merupakan musuh bebuyutan terkait program senjata nuklir. Hampir sama dengan pelarangan celana jeans tadi. Korea Utara juga mengatur gaya rambut warganya secara ketat, di mana setiap warganya tidak boleh memotong rambut dengan model sembarangan, yang di luar ketentuan negara. Otoritas Korut memiliki alasan, aturan tersebut dilakukan agar warga negaranya tidak terkontaminasi oleh budaya luar, khususnya budaya barat. Alkitab sangat dilarang di negara ini, karena dianggap sebagai sebuah simbol dari budaya luar, khususnya budaya barat. Selain itu, Alkitab juga dianggap dapat merusak keyakinan seseorang di Korea Utara.
Pada tahun 2014, pernah dilaporkan, seorang warga negara Amerika yang melakukan tur ke negara tersebut, ditangkap dan dipenjara karena meninggalkan Alkitab di sebuah klub di negara ini. Walaupun dunia pendidikan negara kita sedikit tertinggal oleh negara-negara maju lainnya di dunia, namun kita mesti tetap bersyukur dibandingkan Korea Utara. Di Korea Utara, bagi warganya yang ingin sekolah, harus memiliki uang lebih untuk biaya pendidikannya. Di mana sekolah di sini mengharuskan siswanya untuk membayar setiap meja dan kursi yang mereka pakai. Seperti di dalam sebuah penjara, pemerintah Korut melarang setiap warganya untuk bepergian ke luar negeri. Hal tersebut diketahui setelah salah satu warganya yang membelot dari Korut menceritakan hal itu ke NK News. Warga Korut yang ingin pergi ke luar negeri harus meminta izin dulu ke pejabat elit negara ini. Namun, akan diizinkan apabila kunjungan tersebut hanya untuk kepentingan negara. Melakukan komunikasi antar negara atau internasional, merupakan sebuah tindak kejahatan di Korea Utara. Warga Korea Utara dilarang melakukan panggilan internasional oleh pemerintahnya. Bahkan pernah dilaporkan, seorang pengusaha Korea Utara dieksekusi mati oleh pejabat yang berwenang di depan 150.000 orang warganya. Pengusaha tersebut dituduh melakukan panggilan internasional melalui 13 telepon yang dia pasang di ruang bawah tanah pabriknya. Tidak semua warga Korea Utara bisa bebas menetap di ibu kota negaranya yaitu Pyongyang. Kesenjangan sosial di negara ini hanya mengizinkan orang paling sukses dan kaya yang bisa tinggal di ibu kota. Dan setiap penduduk harus memiliki izin yang tegas dari otoritas setempat untuk tinggal di kawasan ibu kota. Loyal kepada pemimpin adalah sebuah perilaku yang wajib dilaksanakan oleh warga Korut terhadap Presiden Kim Jong-un. Para elit pemerintahan yang ketahuan tertidur selama ada pertemuan akan dianggap tidak loyal kepada pemimpin. Bahkan, perilaku itu dianggap sebagai pelanggaran fatal, yang bisa berakibat diberi hukuman mati. Pada tahun 2015 lalu, pernah dilaporkan, seorang menteri pertahanan negara itu, ditembak mati di depan 100 orang warganya, karena ketahuan tertidur di hadapan Presiden Kim Jong-un. Ganja merupakan hal yang legal di negara ini. Di Korea Utara, ganja bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai golongan narkotika. Tidak heran jika di negara ini, banyak dijumpai pohon ganja yang tumbuh bebas di sepanjang jalan. Dengan demikian, otomatis tidak ada hukuman bagi warganya yang kedapatan menggunakan ganja. Sekitar 200.000 warga Korea Utara tinggal di kem-kem penjara di negara ini, di mana para penghuninya adalah mereka yang ditangkap atas dugaan kejahatan politik. Seseorang yang melakukan kejahatan politik, seluruh keluarganya akan diasingkan ke dalam kem penjara tersebut. Dan apabila salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, maka seluruh keluarganya akan diancam dibunuh. Selain itu, kondisi kem penjara yang memprihatinkan, sekitar 40% dari mereka meninggal karena kekurangan gizi. Bahkan, banyak dari mereka dipekerjakan secara paksa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Satu orang yang makan nangka, semua orang yang kena getahnya. Itulah pepatah yang mungkin cocok untuk aturan ini. Seseorang yang melakukan pelanggaran berat yang dianggap fatal, akan menerima hukuman hingga 3 generasi dari yang bersangkutan. Artinya, tidak hanya si pelaku yang mendapatkan hukuman, tetapi keluarganya akan ikut merasakannya. Salah satu hukuman yang dianggap fatal adalah percobaan melarikan diri dari Korea Utara ke negara lain seperti ke Korea Selatan. Salah satu hal yang unik di Korea Utara adalah sistem pemilihan umumnya. Biasanya, dalam sebuah pemilihan, setidaknya ada 2 orang kandidat yang akan dipilih. Namun, tidak bagi Korea Utara.
Meskipun negara ini mengadakan pemilihan umum untuk mencari seorang pemimpin, namun hanya ada satu kandidat dalam pemilihan tersebut. Dan kandidatnya itu adalah Presiden Kim Jong-un sekarang, yang merupakan keturunan dari pemimpin terdahulunya.